Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan coaching untuk supervisi akademik. Model refleksi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu model 4F, yaitu fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapan. Fact atau peristiwa. Setelah menyelesaikan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional pada hari Jumat 17 November 2023, saya memulai pembelajaran modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Mulai dari diri, saya diminta untuk merespon pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengevaluasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan saya terkait coaching dalam konteks pendidikan. Eksplorasi konsep. Saya melakukan pembelajaran mandiri dan diskusi melalui LMS. Eksplorasi konsep terbagi menjadi 4 sub pembelajaran. Sub pembelajaran 2.1, konsep coaching secara umum dan dalam konteks pendidikan. Sub pembelajaran 2.2, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Sub pembelajaran 2.3, kompetisi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Sub pembelajaran 2.4, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi terdiri dari 2 bagian, yaitu sesi latihan coaching dan sesi praktik coaching. Coaching dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 2 peserta. Fasilitator dalam ruang kolaborasi adalah Ibu Arsy Dilivia Fitri. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Google Meet. Sesi latihan coaching di ruang kolaborasi pertama berlangsung pada hari Jumat 24 November 2023. Sementara seksi praktik coaching dilakukan pada hari Senin 27 November 2023. Demonstrasi kontekstual merupakan kegiatan di mana saya diberi tugas untuk melakukan praktik coaching bersama dengan sesama CGP dengan tujuan membantu meningkatkan kemampuan coaching dalam konteks pembelajaran atau kehidupan sehari-hari. Kemudian saya melakukan sesi elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Google Meet pada hari Kamis 30 November 2023. Instruktur yang memandu kegiatan tersebut adalah Ibu Wiwi Parluki. Koneksi antar materi melibatkan aktivitas menyimpulkan dan menjelaskan hubungan antara materi yang telah dipelajari serta membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang telah dibangun selama 2 modul melalui berbagai media. Aksi nyata dalam modul 2.3 ini melibatkan tugas CGP untuk mengaplikasikan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berpikir coaching, serta merefleksikan praktik supervisi akademik tersebut. CGP akan melakukan rangkaian supervisi klinis dan berinteraksi dengan rekan sejawat di sekolah secara langsung dengan pendekatan berpikir coaching. Rangkaian supervisi klinis ini melibatkan tahapan perencanaan sebelum observasi atau pra-observasi, observasi, dan sesi refleksi setelah observasi yang meliputi praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Feeling atau perasaan. Modul 2.3 telah memberikan pencerahan yang sangat berarti bagi perkembangan saya dalam bidang coaching dan supervisi akademik. Saya tidak hanya merasa gembira, lega, dan termotivasi, tetapi juga merasa sangat yakin dan siap untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip coaching dalam praktik pendidikan di lingkungan sekolah. Setelah melihat coaching sebagai alat yang sangat efektif dalam membantu kami sebagai pendidik menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya semakin percaya diri dalam berinteraksi dengan rekan sejawat, menciptakan lingkungan kerja kolaboratif yang memungkinkan kami saling mendukung, berbagi ide, dan tumbuh bersama sebagai komunitas pembelajaran yang kuat.
Saya juga merasa semakin termotivasi untuk mencari solusi kreatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul di lingkungan sekolah. Modul ini mengajarkan saya bahwa coaching tidak hanya tentang memberikan jawaban, melainkan juga tentang membantu coachee atau orang yang dibimbing menemukan solusi mereka sendiri melalui pemikiran dan refleksi yang mendalam. Pendekatan ini sangat memperkaya dan memperdalam pengalaman pembelajaran kami sebagai pendidik. Saya sangat antusias untuk menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Finding atau pembelajaran. Setelah menyelesaikan materi pada modul 2.3, saya telah memperoleh banyak pembelajaran berharga dari materi tersebut. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran mengutamakan kepentingan murid dan untuk membantu pengembangan kompetensi para pendidik di sekolah. Dalam hubungan antara guru, seorang coach dapat membantu coachee menemukan kekuatan dalam proses pembelajaran. Pendekatan komunikasi coaching melibatkan dialog yang emansipatif, diciptakan dalam suasana kasih sayang dan persaudaraan. Paradigma berpikir coaching menekankan pada pengembangan coachee, sikap terbuka, kesadaran diri, dan kemampuan untuk melihat peluang di masa depan. Findings atau pembelajaran. Prinsip-prinsip coaching adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Serta adalah alur percakapan coaching, mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Umpan balik coaching melibatkan penggunaan pertanyaan reflektif dan data yang valid. Supervisi akademik adalah serangkaian aktivitas yang langsung mempengaruhi guru dan proses pembelajaran mereka di kelas. Dua paradigma utama dalam supervisi akademik adalah pengembangan kompetensi berkelanjutan dan peningkatan potensi individu. Future atau penerapan. Setelah menyelesaikan modul 2.3, saya merasa sangat termotivasi dan siap untuk menerapkan kompetensi inti coaching dalam rutinitas harian saya sebagai pendidik. Pertama, saya berkomitmen untuk lebih fokus dan hadir sepenuhnya dalam setiap sesi coaching. Saya mengakui pentingnya memberikan perhatian penuh kepada coachee agar mereka merasa didengar dan dihargai. Selanjutnya, saya akan aktif mendengarkan, memberikan ruang bagi coachee untuk berbicara dan benar-benar memahami apa yang mereka sampaikan. Saya percaya bahwa mendengarkan dengan seksama adalah kunci untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi coachee. Selain itu, saya akan meningkatkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan yang relevan dan berbobot, dirancang untuk merangsang pemikiran coachee, membantu mereka menemukan solusi, dan mendorong refleksi yang lebih dalam. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dalam setiap interaksi saya dengan coachee. Saya yakin bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, saya dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang berarti dan memberikan dampak positif bagi coachee. Selanjutnya, saya akan berusaha menerapkan rangkaian supervisi akademik yang mengadopsi paradigma berpikir coaching. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kompetensi berkelanjutan dan optimalisasi potensi individu. Saya akan menggunakan supervisi akademik ini sebagai alat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dan memastikan bahwa proses pembelajaran berpihak kepada murid. Saya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan coaching saya melalui latihan dan praktek dengan rekan sejawat dan murid. Dengan demikian, saya dapat terus berkembang sebagai pendidik yang efektif dan mendukung pertumbuhan coaching saya. Demikian jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.